Selamat siang, apa kabar semua? Dengan saya Dea yang akan menemani Anda di This is a Podcast Dea. Tentu kali ini saya tidak sendiri ya, karena saya ditemani oleh salah satu kameramen dari TVR Parlemen. Siapa sih yang nggak tahu TVR Parlemen itu? TVR Parlemen adalah unit produksi televisi dan radio siaran terbatas di bawah Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Oke, langsung saja pada intinya. Kita sapa dulu. Hai Mas Ivo, bagaimana kabarnya? Hai, baik deh. Kamu gimana? Sehat? Ya, Mas Ivo ini adalah salah satu kameramen TVR Parlemen di bagian dokumentasi dan berita, khususnya di bagian Ketua DPR RI. Oke, langsung Hmm. saja pada pertanyaannya ya. Awal mengkarir sebagai kameramen itu gimana ceritanya? Hmm, Awal karir sebagai kameramen sih kecelakaan aslinya. Jadi nggak sengaja itu masuk diklat gitu. Kayak ikut pelatihan kameramen di TVRI. Nah, akhirnya ikut latihan selama sebulan pendidikan di TVRI. Terus tes, ujian, lulus, dapat sertifikat. Akhirnya saya melamar ke semua stasiun TV. Yang paling cepat tuh adalah apa, tiba-tiba tuh TV Parlemen lah lagi ada pembukaan, pas banget lagi ada pembukaan di sana. Ya daftar juga di sana, terus tes. Ada beberapa tes yang dilewati, kayak tes berkas, hmm, tes tulis, kayak CAT gitu. Terus juga tes praktek, baru lulus masuk terus kerja di TV Parlemen. Jadi kayak kebetulan. Hmm. Kalau tugas seorang kameramen di sana itu apa aja? Tugas seorang kameramen di TV, khususnya di TVR Parlemen itu bertugas bertanggung jawab atas gambar untuk berita seluruh kegiatan di DPR RI. Mulai dari Komisi 1, 2 sampai 11, terus ada Balek, Badan Legislasi, ada juga BKD, Badan Keahlian Dewan, dan lainnya. Itu seluruh kegiatannya mulai dari rapat sampai kunjungan kerja. Itu dibuat dokumentasinya, terusnya juga dibuat berita acaranya, terus ditayangkan di TV Parlemen sama webnya DPR RI gitu. Kameramen juga nulis berita nggak? Kalau di TV Parlemen untuk di dalam komplek DPR sendiri enggak. Tapi kalau ditugaskan keluar untuk meliput kegiatan kunker, kunjungan kerja atau kunjungan spesifik itu biasanya nulis. Karena kalau sudah di luar one man show gitu. Jadinya VJ, bukan kameramen lagi, bukan reporter lagi, tapi jadinya VJ, video jurnalis. Bertanggung jawab atas gambar serta beritanya, kayak gitu. Berarti langsung seperti apa? Udah diliput, terus dikirim langsung gitu di kantornya. Enggak. Kalau di TV Parlemen itu biasanya setelah kunjungan, kita balik ke kantor, kita nulis beritanya, baru diserahkan ke redaksi. Redaksi di sana ada editor naskah, baru dipilih beritanya layak tayang atau enggak. Kalau misalkan nggak layak tayang, tapi harus ada berita untuk kegiatan itu, dibuat berita baru sesuai dengan yang diliput kayak gitu. Kalau sudah ACC biasanya naik lagi ke editor video untuk pembuatan narasinya, ilustrasinya lah untuk berita dengan skenario 2 menit itu. Nah, kalau sudah dari editor video biasanya langsung tayangnya TV sama
sama TV parlemennya sendiri, channel TV parlemennya sendiri kayak gitu. Di dalam TV parlemen itu beritanya itu hard hard news doang apa ada soft newsnya? Kalau di TV parlemen itu ya beritanya hard news dan soft news. Hard newsnya ya yang tayang di channel TV parlemen, ya soft newsnya bisa diakses di YouTube, channel YouTube-nya TV parlemen sama web DPR RI. Kalau web DPR RI biasanya yang live gitu. Kayak ada sidang kenegaraan atau rapat paripurna itu bisa di DPR RI. Kalau di YouTube itu siaran-siaran yang sudah tayang di TV parlemen itu bisa diakses di situ. Kalau di YouTube sama yang live-nya juga kadang bisa. Tergantung kegiatannya, urgent atau enggak. Kalau kegiatannya urgent kayak pidato kenegaraan atau pelantikan presiden, pelantikan pejabat DPR, MPR itu bisa ditonton juga di YouTube sama di webnya DPR RI kayak gitu. Proses ngeliputnya itu kayak gimana? Proses ngeliputnya ya seperti biasa, kayak wartawan pada umumnya lah gitu, ngikuti kegiatan. Setelah ngikuti kegiatan itu wawancara dan Aduh, dibuat beritanya. Jadi ya seperti biasa kayak gitulah. Ngikuti kegiatan terus wawancara bikin berita gitu aja. Kalau di komisinya itu ada juga live-nya, tambahan live atau tapping untuk dokumentasi. Biasanya juga ditayangkan setelah tapping itu selesai, itu ditayangin juga di YouTube-nya TV Parlemen. Itu bisa dicari, di scroll aja bisa. Rapat apa, komisi apa, tentang pembahasan tentang apa, itu pasti ada kok di YouTube-nya TV Parlemen. pengalaman nih jadi kameramen di TV parlemen itu apa gitu? Pengalaman yang udah dijalanin. Pengalaman yang udah dijalanin yo banyak. Ya kayak, ya kan baru pertama kali di TV Parlemen kan, oh kegiatannya cuma kayak gini, apa namanya, ada kunjungan kerja, ada liputan komisi gitu. Ya beda lah sama TV di luar gitu kan. Kalau TV di luar kan lebih banyak, kalau ini kan lebih mengkerucut gitu tentang berita-berita tentang parlemen aja, kegiatan parlemen dan berita parlemen itu aja, nggak ada lagi. Sam- Sama kalau ah, biasanya tuh kalau di TV parlemen ada sudap gitu, suara dapil. Itu kayak kayak apa ya, semacam produksinya TV parlemen untuk mengenalkan ah, daerah. Misalkan ada satu anggota DPR daerah daerah pemilihan di Sumatera Utara gitu. Ya kita ikut ke sana ngeliput kegiatan yang dijalani oleh anggota DPR itu, terus dibikin kayak apa, kayak teaser gitu sama apa, kegiatan singkatnya lah perjalanannya itu, kalau di dapil seperti apa, kerjanya tuh apa kayak gitu. Udah gitu aja. Seru sih. Ini kan Mas Dewo kan kerjanya di bagian khusus ketua DPR. Berarti apa-apa kalau berhubungan dengan ketua DPR langsung dong, langsung cus kemana gitu sama ketua DPR ya gitu juga. Atau Hmm, hmm, Gini, kalau yang di ketua DPR itu kan banyak ya orangnya, itu nggak cuma, iya, oh iya, bisa bisa ikut. Jadi kalau misalkan ketua DPR itu butuh peliputan, dokumentasi sesuai request ketua DPR-nya gitu. Kalau ada permintaan untuk peliputan komisi, biasanya juga kita untuk ngeliput komisi juga. Tapi tugas utamanya itu untuk membackup semua kegiatan Ibu Ketua DPR kayak gitu.
tetap tugas pokoknya untuk kegiatan ketua DPR. Tapi kalau misalkan ada permintaan tambahan kekurangan manpower, biasanya kita juga ditugasin di komisi kayak gitu. Hmm. Pernah nggak ngalamin tantangan atau kesulitan gitu waktu ngeliput? Ya kesulitannya ya di lapangan gitu. Biasanya kalau misalkan liputan luar gitu kan, sudah kita misalkan ikut advance gitu. Jadi sebelum ada kunjungan tuh kita duluan ke sana sehari itu uploading besok acaranya gimana, kayak gimana. Ini di sini titiknya. Diambil gambarnya. Ini wartawan luar boleh. Ini sampai sebatas ini. Wartawan internal boleh sampai segini, kayak gitu. Sudah di plotting-plotting. Eh, besoknya pas hari H semuanya ambiar, semuanya nggak sesuai skenario. Akhirnya kondisional gitu, tetap perebutan gambar sama wartawan-wartawan lain. Seru kayak gitu. Itu kan kalau udah kerja gitu kan, kerja udah liput, terus ada kayak ngerasa, ih, ini kok aku harus evaluasi gitu. Itu pernah nggak dievaluasi ntar pengambilan gambar lagi gitu pernah nggak? Ya selalu loh, evaluasi pengambilan gambar itu selalu nggak boleh stuck. Karena kalau stuck ya nggak bakal bisa ini, nggak bakal bisa berkembang. Izin komandan, podcast dulu komandan. Iya kayak gitu. Pasti selalu review. Hasil kerja itu pasti selalu review. Gitu. Tayangnya TV Parlemen di mana? Tahu nggak? Mana di mana? Ya di YouTube sama di channel TV Parlemen. Iya di TV YouTube sama channel di channel TV Parlemen. kan Channel TV Parlemen itu ada apa ya? di TV kabel di First Media biasanya. Di First Media kalau kalau dia punya First Media itu pasti ada channel TV Parlemen. Tapi kalau antenanya bukan digital ya nggak bisa, nggak berlangganan ya nggak bisa nonton. Paling nontonnya lewat Oh, webnya DPR RI sama YouTube gitu. Kalau misalkan TV Parlemen ada kegiatan-kegiatan kenegaraan, pasti di live-nya itu ada di webnya DPR RI sama YouTube-nya TV Parlemen. Itu pasti ada gitu. makanya di apa di TV tuh nggak ada gitu. Ternyata di Iya, digital, TV digital ya. digital. Masuknya digital bukan analog. Kalau digital ada. Pernah nonton siarannya TV Parlemen pernah? Gimana? Pernah nonton siarannya TV Parlemen nggak? Belum, belum pernah. Belum. Ya, nonton. Makanya di YouTube. Kalau ada sidang kenegaraan, tonton aja. Itu TV Parlemen. Atau rapat paripurna Di membahas webnya tentang... tapi Di webnya ada, di YouTube-nya ada. Webnya ya DPR RI. Ada. dprri.co.id. itu kan TV Parlemen itu kan berbasisnya tuh TV sama radio. Nah, kalau radio Kalau radio ada. Radio Parlemen tuh ada. Sama. Kalau radio kan nggak digital, nggak analog. Ada. Cari aja jaringannya. Apa ya lupa. Nah, apa eh, jaringannya itu nomornya itu aku lupa karena aku kan tugasnya di TV nggak di radio. Tapi kalau mau denger radionya juga ada di webnya, web DPR RI itu biasanya ada siaran radionya, tayangnya mulai jam berapa, selesainya jam berapa itu ada gitu. Di TV Parlemen itu hanya sebatas kegiatan parlemen, apapun itu, mulai dari internal, di dalam negeri, sampai yang luar negeri itu ada kegiatan-kegiatannya apa aja. Pasti ngeliput, pasti bikin berita di situ. Pokoknya semua kegiatan parlemen itu beritanya dari TV Parlemen gitu. oke, saya rasa cukup sekian bincang-bincang kita di
podcast ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya Dea dan Mas Diva satu kuis pada podcast ini pamit undur diri. Terima kasih. Yo, dah.